Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Rohdian Alar. Apakah itu trik sulap atau bukan? Saya skip ya. Oke, di menit 2:11 ini ada premisnya adalah ada seseorang yang sedang sakit gitu. Oke, berarti beliau menjadi ini ya, tabib ya. Oke, ada yang terasa sakit di sebelah sini. Oke, saya skip lagi. Antara kalian Perutnya yang sakit. Oke, saya akan skip ke bagian awal sulapnya saja ya, biar sahabat juga bisa menyaksikan secara bersama. Oke, ini beliau sedang apa? Oke, minta uang 100.000. Oke, nah di sini ada yang merah. Kenapa harus yang merah? Nah, ini ada pertanyaan nih dari saya nih. Dia mengeluarkan uang 50.000 dua, akan tetapi beliau bertanya, ada yang merah? Oke. Skip dulu. Oke, dapat uangnya 100.000. Aku yakin kalau kedekatan sedekah. Ada azan. Bisa untuk menyembuhkan. Oke, tapi dilanjut dulu ya. Obatilah orang yang sakit itu dengan Obati orang yang sakit dengan sedekah. Nah, itu saya setuju ya dengan statement beliau. Memang sedekah itu insya Allah akan menyembuhkan. Obatilah orang yang sakit itu dengan sedekah. Kecuali bahasa ini jangan. Handphonenya oke, dimatikan. Oh, spidol. Bisa dibawa ke kanan dulu kan? Bisa dibawa ke kanan dulu kan? Saya pikir alarm saya tuh barusan. Ini soalnya sudah isya nih, lewat. Sebentar, ini nampaknya kayaknya ada kesulitan dalam menulis ya, spidolnya kurang begitu jelas. Oke, beliau menulisnya itu hanya Mbak saja. Hanya Mbak saja. Jadi tidak ditulis Mbak namanya siapa, hanya ditulis Mbak saja. Ya. Ini mbaknya saya minta buat sedekah 100.000. Beliau sudah lipat, dibuka lagi. Beliau sudah melipatnya lagi. Dilipat lagi. Mbaknya. Dibuka lagi. Oke. Kenapa harus dibuka lagi? Minta buat sedekah. Oh, diperlihatkan. Sedekah itu menyembuhkan penyakit. Di antara semua penonton ini ada satu bapak-bapak yang dia melihat ke bawah nih. Kenapa nih? Dari mbaknya tadi saya masukkan 100. Oh, diminta lagi uang yang satu lagi. Satu lagi 100.000. Saya punya uang punya rokok utuh enggak? Saya minta lagi ke masnya. Yang 100 tadi saya minta ya. Ada yang bawa punya rokok utuh enggak? Punya rokok. Oke, di sini beliau meminta ada yang punya rokok utuh atau enggak? Yang belum dibuka. Oke, bagus. Punya enggak? Punya enggak? Punya rokok. Udah apa, Pak? Panas itu. Kita ya. Cuti sampainya sedekah, saya berikan rokok ya. Oke. Panas itu. Saya beli ya. Cuti sampainya sedekah, kita minta ke rokok pasien. Di sini ada kejanggalan. Saya beli ya, belinya. Kita beli lah. Itu pakai apa? Uang berapa tuh? Saya beli ya. Cuti sampainya sedekah, berikan rokok. Kayaknya uang 100.000 ya. Tapi si bapak ini kayaknya dari reaksinya biasa saja. Nih aneh banget. Kalau saya punya rokok harganya Rp20.000, dibeli 100.000, itu pasti minimal tersenyum. Ini kok aneh gitu. Langsung aja dimasukkan. Aneh ya. Hal yang aneh berikutnya, beliau memegangnya dengan tangan kiri dengan menutupi bawahnya. Apakah ini akan berlanjut, bawahnya terus ditutupi?
Secara body language-nya, oke, beliau berusaha menutupi ya bawahnya. Oke, ditutupi lagi bawahnya. Pasien kita minta untuk kita belilah dari ketika mbaknya. Masuk ini sini nggak apa-apa. Rampok yang pasien. Saya pikirnya akan ada uangnya di situ ya. Oke, bener ya, uangnya di situ. Jatuh. Yang posisi sudah terlipat, pasti ada tulisan mbaknya. Oh, bener. Mbaknya, oke, agak mirip ya tulisannya, tapi agak huruf B-nya agak lebih tebal dari huruf yang pertama. Tapi kayaknya dengan sedekah insya Allah bisa jadi berlipat-lipat ya kayaknya. Oke, mohon maaf, saya perlu meluruskan. Dengan sedekah kayaknya akan berlipat-lipat, bukan kayaknya. Akan tetapi pasti dengan sedekah itu berlipat ya. Kayak dari statement itu saya kurang setuju. Mbaknya lagi kah? Oke, mbaknya lagi. Mari kita lihat di sini. Di sini mbaknya itu tulisannya lebih tebal, huruf B-nya juga berbeda, huruf M-nya lebih tebal, huruf A, huruf K-nya lebih tebal, berbeda dengan tulisan yang pertama. Ya, oke. Dari sini sudah berbeda tulisannya. Berarti sedekah ingat dibatalkan oleh Allah. Jangan-jangan mbak siapa itu? Nah, ini tidak dimasukkan ke rokok nih. Kenapa nih? Berarti nggak ini nih, kurang prepare. Nah, ini huruf B-nya. Kita lihat ya, huruf B-nya lebih miring ke arah kanan. Sangat berbeda dengan yang tadi, huruf B-nya lurus. Ini dan ini even ya, mirip sama tulisannya, MBAK-nya mirip-mirip. Kalau tadi K-nya juga lebih kecil. Ini lebih besar. Oke, uang yang ketiga. Uang yang keempat. Mbak lagi. Lihat huruf K-nya sekarang lebih pendek, lalu lebih rapat. Lebih tebal, lebih rapat. Oke, 5 nih, 5. Ah, ini huruf B-nya beda lagi. K-nya juga lebih pendek. Allahumma sholli wa barik alaihi. Oke, sudah selesai habis ya. Oke, sudah habis ceritanya. Artinya berarti sudah sampai 5 dari uang 100.000 menjadi uang 500.000 rupiah. Ini luar biasa sih kalau untuk pertunjukan sulap. Kan tetapi perlu saya kasih tahu ke sahabat, ini kalau secara teknik, secara skill, ini para pesulap ini hampir siapapun bisa. Kenapa? Karena ini termasuk teknik yang basic sekali. Saya pernah di Net TV ya, bermain sulap juga, mengubah dari 50.000 menjadi 100.000. Itu perlu sleight of hand itu, perlu kecepatan, keterampilan tangan intinya. Sleight of hand itu keterampilan tangan. Ini tidak perlu keterampilan tangan. Jadi Anda kalau tahu triknya, Anda pasti bisa mempraktekannya. Ya, kalau mau saya kasih tahu, saya demokan nanti bisa di video yang terpisah. Silahkan di komen ya di bawah apakah perlu saya untuk mendemokannya. Akan tetapi saya di sini juga akan menjelaskan kepada Anda tadi dari pertama kali. Mari kita jelaskan dari pertama. Pertama, premisnya adalah ada seseorang yang sakit, lalu dengan sedekah akan menyembuhkan, dengan sedekah akan melipat gandakan. Konsepnya betul, yang jadi salah adalah konsep menipunya itu. Oke, lalu yang kedua,
meminta uang 100.000 dari salah satu mbak yang tadi ya. Akan tetapi pas ketika beliau mengeluarkan 50.000, beliau mintanya 100.000. Di sini mulai aneh. Sebetulnya 100.000 kan bisa 50.000, bisa 50 ribuan. Akan tetapi kenapa harus spesifik mintanya 100.000? Nah, dari situ sudah terlihat bahwa ini sudah di setting. Jadi di dalam sulap ada dua hal yang perlu sahabat ketahui. Yang pertama adalah setup, yang kedua adalah stooge. Setup itu adalah bagaimana menyiapkan sebelum acara. Disiapkan dulu seperti propertinya, apa yang digunakan. Kalau saya biasanya ke jeruk. Jadi dari kejauhan saya bakar uangnya pindah ke jeruk. Nah, di awal itu harus di setup dulu jeruk itu di antara jeruk-jeruk yang lain. Lalu ada stooge yang kedua. Stooge itu adalah asisten di dalam sulap yang berpura-pura menjadi peserta, menjadi bagian dari penonton. Yang tadi ada stooge-nya. Nanti saya akan perlihatkan kepada Anda. Ada stooge-nya ya, yang tadi berpura-pura sebagai pasien atau blend in, menyatu dengan pasien. Gitu yang bapak-bapak tadi. Makanya saya dari awal sudah curiga, kenapa di antara yang lain diperlihatkan 100.000 beliau tertunduk dan menutupi tangannya. Nah, dalam body language ketika seseorang seperti ini namanya self defense, ada menutupi tangan, ini dia ada sesuatu hal yang ditutup-tutupi begitu ya. Nah, bapak-bapak yang tadi juga nampaknya terus tidak melihat dari ke arah ini ya, pesulap ini ya, bapak ini ya. Oke, lalu selanjutnya pas diambil ya rokok yang tadi, ini kemungkinan kecil pasien itu mengambil rokok yang utuh. Biasanya kan kalau namanya perokok itu biasanya sudah satu saja gitu. Nah, ini artinya stooge yang ngambil itu berarti kan dia sudah dipersiapkan tuh yang rokok yang masih utuh itu. Karena beliau juga tahu bahwa pasien itu jarang yang membawa rokok, apalagi perempuan. Jarang yang membawa rokok yang masih utuh, jarang. Nah, beliau minta. Nah, otomatis langsung ambil satu. Jadi ini setupnya. Setupnya adalah itu rokok yang masih terbungkus oleh plastik, bawahnya disilet. Nah ya, disilet sampai akhirnya plastiknya turun ke bawah dan itu bisa dibuka dari jalur bawah. Ini biasa saya lakukan juga memang untuk bermain sulap, setupnya seperti itu. Jadi dibuka, dipisahkan, lalu dibuka rokoknya. Tadi di 3, katakanlah ada 3 rokok dibuang, lalu dimasukkan uang yang sudah dilipat-lipat dalam bentuk menyerupai rokok, dimasukkan 3. Yang 2 lagi, caranya adalah rokoknya, tembakonya dipelintir sedikit agar turun. Nah, sisanya apa? Uang itu dilipat, dimasukkan ke dalam rokoknya. Maka cara mematahkannya beliau itu dari filternya tadi, bukan dari atas. Karena kalau dari atas ketahuan bahwa itu kosong. Ya, nah gitu kan, harusnya ditutup lagi tuh sama tembakau lagi biar terlihat blend in, biar terlihat menyatu gitu. Nah, jadi ada setup, ada stooge ya. Intinya seperti itu. Lalu ketika dibuka, beliau kan ditutup ya bawahnya, jadi tidak diperlihatkan ke kamera. Kalau uangnya tadi diperlihatkan gitu kan. Nah, ini tidak diperlihatkan. Lalu pas ketika dibuka, itu gampang cara nyetingnya ya. Artinya kalau sudah tinggal ditutup seperti baru lagi karena segelnya masih aman. Beliau membukanya cara membuka segel seakan-akan itu masih baru. Baru dibuka. Lalu kecurigaan saya yang berikutnya adalah tadi tulisannya Mbak. Biasanya kalau di dalam sulap itu seharusnya nih yang expert adalah yang menuliskan itu harus orangnya, jangan pesulapnya. Kalau pesulapnya ya sudah pasti asumsinya, oh ini mah udah disetting gitu. Nah, beliau itu udah terlihat masih basic ya. Artinya sudah disetting di awal. Dari tulisannya pun berbeda-beda semua. Ya, tulisan mbaknya itu berbeda-beda. Cara penulisannya ada yang lebih tebal, ada yang lebih rapat, ada huruf B-nya berbeda, ada yang miring, ada K-nya lebih pendek gitu. Jadi dari tulisannya tidak konsisten cara penulisannya gitu. Dan ditulisnya hanya mbak saja. Nah, kalau hanya mbak saja itu jelas di setting. Kalau saja tadi si mbaknya yang nulis, misalkan Mbak Rohanah, misalkan gitu ya. Lalu yang keluar Mbak Rohanah, itu lebih keren lagi. Tapi otomatis melibatkan stooge yang kedua, asisten yang kedua. Jadi si mbak itu harus asisten kita. Jadi seperti itu, ini adalah murni, menurut saya murni sulap.
ini murni sulap. Jadi hati-hati sahabat, di zaman yang sekarang ini kan orang itu pengennya instan, ya nggak mau kerja keras, nggak mau capek gitu kan, pengen investasi yang drastis, yang perubahannya luar biasa gitu kan. Artinya kalau saya punya uang 1 juta, jadi berarti 5 juta nih kali 5 tadi. Berarti kalau saya punya uang 40 juta dikali 5, itu kan luar biasa. Nah, ini hati-hati gitu ya sahabat. Kita yang pasti-pasti aja gitu kan. Kalaupun meminta sedekah, tidak harus lewat seseorang. Sedekah itu ke anak yatim, sedekah ke panti jompo, ke disabilitas netra, ke yang lain-lain itu sedekah. Allah yang akan memberikan rezeki. Nah ya, jadi seperti itu. Dan saya yakin ini beliau bermodalkan uang juga gitu memang. Karena dalam rangka memang convincing, meyakinkan. Nah, dalam rangka meyakinkan banyak orang, beliau melipat gandakan terlebih dahulu dengan berinvestasi ya, sejumlah uang. Tadi uangnya lumayan lah ya, tapi kalau dengan view-nya sih kayaknya udah balik modal nih gitu. Jadi begitu sahabat, semoga Anda tidak tertipu. Demikian reaksi dari saya, semoga bisa bermanfaat dan semoga Anda selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.